Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Rifki Adiyatma, NPM 1817051051055, dari kelas B. Akan membahas tentang UTS untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma untuk kode soal A. Kita masuk ke soalnya. Yang pertama, urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Fungsinya itu ada n log n, n faktorial, akar n, dan n pangkat 3. Langsung kita bahas saja. Di sini saya punya kurva dari running time complexity big O untuk fungsi kn. Di sini dari yang terkecil atau big O log n sampai yang terbesar itu big O n faktorial. Lalu kita lihat kembali ke soalnya. Yang pertama itu n log n. N log n itu di sini tempat keberapa? Ketiga. Log n. Yang kedua itu ada n faktorial. Kita sendiri n faktorial. Faktorial paling atas di sini faktorial. Terus yang ketiga itu akar n. Akar n kecil akar n. Akar n itu kisaran di sini karena dia n pangkat setengah kan. Akar n sebenarnya n pangkat setengah di sini n pangkat 1, jadi kisaran di sekitar sini. Yang terakhir itu n pangkat 3. N pangkat 3 itu berarti sekitar di sini. Jadi bisa kita simpulkan dan yang terkecil itu di sini yaitu akar n. Yang kedua itu n log n di sini. Yang ketiga itu n pangkat 3 atau n pangkat konstantanya kisaran di sini lah paling sekitar sini. Terakhir itu n faktorial di sini yang paling besarnya gitu. Jadi akar n ini yang paling kecil atau yang paling simple, dan n faktorialnya yang paling besar atau yang paling kompleks gitu. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2, berapa kompleksitas dari program di bawah ini? Itu integer a sama dengan 0, i sama dengan n, while i lebih besar dari 0, maka a plus i dan i per 2 gitu. Kita bahas. Integer a sama dengan 0, i sama dengan l. While i lebih besar dari 0, karena ini looping, kita kasih nilai n. Terus dalam looping ini ada operasi-operasinya. Di sini a plus i, ini kita kasih nilai 1. Dan loop kedua itu i per 2. Karena ini di dalam looping ini ada pembagian, operasi pembagian, dan si iterasi ini yang mendapatkan pembagian, maka kita beri nilai log. Jadi dapat disimpulkan kompleksitasnya itu log n atau big O log n gitu. Lanjut ke nomor 3. Diketahui log 3 sama dengan x dan log 2 itu sama dengan y. Maka log 12 itu berapa? Kita bahas. Kita pecahin dulu log 12 dengan angka yang udah tahu nilainya, yaitu 2 dan 3. Jadi kita pecah 12 ini jadi log 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi lalu dalam log itu jika perkalian maka akan diubah menjadi penjumlahan gitu. Kita lihat sini jadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Lalu dalam soal tadi kita tahu bahwa log 3 itu sama dengan x dan log 2 itu sama dengan y. Jadi di sini log 2 itu sama dengan y ditambah log 2 itu sama dengan y ditambah log 3 itu sama dengan x. Jadi hasilnya adalah y tambah y itu 2y ditambah x. 2y plus x atau x plus 2y gitu. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, tentukan kompleksitas fungsi dari rekursif di bawah ini. Itu integer rekursif
integer x, integer y. Jika si y-nya sama 0, return x. Jika tidak, return rekursif x plus y, y minus 1. Kita jawab, programnya itu kan integer rekur, integer x, integer y. Jika y sama 0, maka kembali ke nilai x-nya. Jika tidak, return rekursif atau manggil rekursif fungsi rekurin lagi. Jadi x plus y, y minus 1. Nah, di sini dengan kata lain, program ini bergantung dengan si n-nya. Berapa nilai n yang dimasukin. Jadi misalkan y-nya ini berapa, x berapa, itu akan menentukan hasilnya. Dengan kata lain, kompleksitas dari si program rekur ini, fungsi rekur ini, itu big O n gitu, karena tergantung dari si n-nya. Lanjut, soal nomor 4 tadi, berapa sih output dari rekur 3,4? Di sini kita bahas langsung dengan programnya integer rekur, integer x, integer y. Jika si y-nya itu sama dengan 0, maka kembali ke nilai x. Jika tidak, panggil fungsi rekur itu kembali, lalu ubah jadi x plus y, y minus 1. Soalnya tadi kan rekur 3,4. Kita lihat di sini, apakah y-nya sama dengan 0? Tidak. Maka kita masuk ke opsi yang kedua, yaitu return rekur x plus y, y minus 1. Jadi 3 ditambah 4 itu sama dengan 7, dan 4 dikurang 1 sama dengan 3 gitu. Lalu kita kembaliin ke fungsi rekurnya lagi. Di sini integer x-nya kan 7, jadi y-nya sama dengan 3. Masuk ke programnya, jika y sama dengan 0, apakah si y ini sama 0 atau enggak? Masuk ke opsi kedua, yaitu return ke fungsi rekur tadi lagi. Jadi x plus y, y minus 1. X plus y-nya jadi 10, y minus 1, 3 kurang 1 sama dengan 2 gitu. Lalu kita ke fungsi rekur lagi, 10,2. Lalu apakah y-nya sama dengan 0? Enggak, ini 2. Jadi kita masuk ke opsi kedua lagi, kita return rekur x plus y, y minus 1. X plus y-nya 12, y minus 1 sama dengan 12,1. Lalu masuk lagi ke ke fungsi rekur tadi dengan x 12, y-nya sama 1. Lalu ditanya lagi, apakah si y-nya sama dengan 0? Enggak. Masuk ke opsi kedua lagi, return rekursif x plus y, y minus 1. Jadi x plus y-nya 12 tambah 1 sama dengan 13, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu masuk ke sini lagi, integer rekur 13,0. Terus tanya, apakah si y-nya sama dengan 0? Iya, y-nya sama dengan 0. Maka fungsi ini akan mengembalikan nilai si x-nya. Nilai x tadi berapa? 13. Jadi akan menghasilkan output itu sama dengan 13 gitu. Jadi program akan berhenti seperti itu. Lanjut ke soal esai. Yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa A, yang A, I tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai tambah 2n minus 1 sama dengan n kuadrat. Untuk n, si n ini bulat positif. Yang B, 5 pangkat n minus 1 itu habis dibagi 4. Untuk n, bilangan bulat positif. Langsung masuk ke pembahasannya. Di sini soalnya itu A, I plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya sampai dengan rumus 2n 1 sama dengan n kuadrat. Kita bahas. Untuk langkah pertama, kita coba kita substitusiin gitu nilai n ya. Misalkan nilai n ini kita taruh n sama dengan 1. Maka di sini kita masukin 2
Kan n-nya 1 jadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di n kuadrat ini kan n-nya 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 juga. Jadi terbukti. Dia terbukti, kita masuk ke langkah kedua. Untuk n sama dengan k. Kita ubah n-nya sama dengan k. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai seterusnya. Jadi 2n-1 jadi 2k min 1 sama dengan n kuadrat. Jadi kita ubah n-nya jadi k, jadi sama dengan k kuadrat. Jadi ini persamaannya. Terus untuk langkah ketiga, kita ubah n itu sama dengan k plus 1. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya. 2k min 1 plus 2 kali k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Lalu kita pecah di sini. K plus 1-nya kita kaliin dengan k plus 1 juga. Jadi k kuadrat plus k ditambah 1. Jadi k kuadrat plus k jadi k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, di sini juga kita kaliin 2 kali k terus 2 dikali plus 1 jadi 2k plus 2 min 1 gitu. Kemudian substitusi yang di sini ini sama dengan n sama dengan k. Jadi seperti ini. Soalnya kan di persamaan sebelumnya. Sebelum kan 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya itu 2k min 1 sama dengan k kuadrat gitu. Jadi kita ubah si ini nih, yang tadi kita ubah jadi k kuadrat gitu. Plus 2k plus 2 min 1 sama dengan k kuadrat plus 2k plus 1. Lalu kita pecahin lagi di sini. K kuadrat plus 2k plus 2 min 1. 2 kurang 1 sama 1. Jadi sama. K kuadrat plus 2k plus 1 sama dengan k kuadrat plus 2k plus 1. Jadi soal ini terbukti benar gitu. Lanjut yang B. Yang B itu soalnya 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4 untuk nilai n bilang keluar positif. Langkah pertama kita misalin dulu. Misalkan n sama dengan 1. 5 pangkat 1 dikurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, bilang 4 itu habis dibagi 4. Benar. Ya. Langkah kedua, kita misalin n sama dengan k itu benar. Gitu. Jadi kita ganti, kan 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4. Jadi kita ubah n sama dengan k. 5 pangkat k dikurang 1 itu habis dibagi 4. Lanjut. Untuk yang ketiga, kita buktiin bahwasanya n itu sama dengan k plus 1. Kita ubah tadi kan 5n min 1 jadi 5 pangkat k plus 1 dikurang 1. Selanjutnya kita pecah. Jadi 5k plus 5 plus 1. 5 pangkat 1 gitu dikurang 1. Jadi seperti ini. Lalu kita pecah lagi, si 5 pangkat 1 ini jadi plus 4 plus 1 dikurang 1. Nah, sama dengan kita kaliin silang 5k kali 4 jadi 4 kali 5 pangkat k. Terus 5k plus 5 dikali 5 pangkat k dikali plus 1. Jadi 4 kali 5k plus 5 pangkat k dikurangin 1. Lalu kita tanda kurung sini pemisah. Untuk yang pertama 4 kali 5 pangkat k itu terbukti habis dari 4 karena ada konstanta yang konstanta 4 di sini. Jadi apapun yang dikalikan 4 pasti akan habis dibagi dengan 4. Lalu yang kedua tuh 5 pangkat k min 1 terbukti habis dibagi 4 dari langkah pertama. Langkah pertama kita lihat. Jadi langkah pertamanya. Langkah pertama kan jika n sama dengan 1. Kita cek di sini 5 pangkat 1 min 1 sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Jadi 4 habis dibagi 4 itu benar.
Nah, jadi yang kedua terbukti benar. Dengan kata lain, si 5 pangkat N-1 ini terbukti habis dibagi 4 gitu. Lanjut. Nomor 2. Apakah benar N plus A pangkat B ini sama dengan omega N pangkat B? Buktikan. Ini terbuktikan. Pertama, cari konstanta C-nya. Jadi N plus A pangkat B ini kurang dari sama dengan konstanta Cn pangkat B. Lalu dengan si N ini lebih besar dari si A-nya. Lanjut, jika N plus A ini kurang dari sama dengan 2N, maka N plus A pangkat B ini kurang dari 2N pangkat B sama dengan ini 2B kali N pangkat B. Jadi karena 2B adalah 2 pangkat B adalah konstan, jadi C sama 2 pangkat B. Dengan kata lain, si N plus A pangkat B ini sama dengan big O N pangkat B-nya gitu. Lanjut. Nomor 3, berapakah kompleksitas fungsi rekursif Tn sama dengan 4T kali N per 2 plus N kuadrat. Buktikan nilai big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Di sini, dari fungsi ini, kita lihat di sini, kita cari mana A, mana B, mana Fn-nya. Di sini kan A-nya di sini, A-nya itu 4. Terus kita cari B-nya, B-nya itu di bawah sini. Di bawah sini jadi B-nya sama dengan 2 dan Fn-nya kan ujung gitu, N kuadrat. Lalu kita masukin fungsinya itu Fn kan Fn N kuadrat sama dengan N log 24. Log 24 sama dengan 2. Jadi N kuadrat sama dengan big O N kuadrat ini masuk ke yang kedua. Di sini kan jika Fn sama dengan big O N log B A, maka Tn itu sama dengan omega N log B A log N gitu. Jadi dengan kata lain, untuk Tn ya big O N log 24 log N. Jadi log 24 sama N kuadrat kan. Jadi log N gitu. Jadi kompleksitasnya itu big O N kuadrat log N gitu. Lanjut. Nomor 4. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki batas maksimal 30 berikut. Di sini ada berapa? Ada 4 objek dan ada keterangan berat sama profitnya. Pertama, objeknya. Objek pertama itu mungkin berat 30. Terus objek kedua itu punya berat 15. Objek ketiga punya berat 3. Objek keempat itu punya berat 1. Lalu untuk profitnya, objek pertama itu 90, objek kedua itu 60, objek ketiga itu 6, dan objek keempat itu 3. Lalu kita bahas dengan maksimal, kan di sini maksimal working yang beratnya itu 30. Pertama, kita cari decreasing order of profitnya. Jadi kita mengurangi si profitnya. Kita mengurangi permintaan untuk profitnya. Jadi kita cari profit yang paling tinggi di sini. Profit yang paling tinggi di sini ada di benda pertama. Tapi karena benda pertama ini memiliki berat 30, jadi kita cuma bisa ngambil benda pertama aja. Kita nggak bisa ngambil benda kedua, ketiga, dan keempat karena sudah batas batas si knapsacknya 30 beratnya tertinggi ya. Jadi untuk decreasing order of profitnya itu dengan susunan objek 1, 2, 3, 4, 1,0000 itu mendapatkan profit 990 dengan mengambil hanya objek pertama doang gitu. Lalu untuk yang kedua itu increasing order of weight. Dia meningkatkan
order untuk si week-nya. Jadi kita banyakin si ordernya. Pertama kita akan mencari week yang terkecil di sini. Yang terkecil itu 1, 3, 15. Itu jadi 18, 19. Jadi kan kita ambil, tapi kita masih sisa nih. Ini sisanya itu sekitar 11. Kita ambil yang pertama. Kita ambil 11 per 30 gitu. Jadi 11 per 30 di sini kan, 11 per 30. Jadi karena dia di sini cuma ambil 11 per 30, keuntungannya pun akan berkurang. Jadi 11 per 30 dikali 90, jadi 33. Jadi keuntungannya 33 ditambah 60 ditambah 6 ditambah 3 itu berarti. Jadi keuntungannya itu 102 gitu. Yang terakhir, decreasing order of profit per week atau density. Di sini susunannya tergantung dari si P per W yang paling jauh lah itu ya. Di sini 90 per 3 ini 3, 60 per 15 itu 4, 6 per 3 itu 92, 3 per 1 itu 3. Jadi yang paling besar itu yang nomor 2. Nomor 2 itu paling besar. Yang kedua itu ini 3. Yang keempat tuh ini 3 juga. Yang sini 2. Jadi ini kemungkinan besar nggak bakal dipakai. Oke. Ini juga 1 per 3 dipakai karena ini udah beratnya 15, yang beratnya 30. Jadi kita bakal ngambil objek yang kedua itu 1, dan kita ngambil karena sisanya maksimalnya kurang 15, jadi kita ambil nih setengahnya aja. Karena ini setengahnya aja, profitnya pun akan berkurang itu setengahnya. 90 per 2 itu 45. Jadi 45 ditambah si objek kedua itu 60, maka keuntungannya atau profitnya itu 105. Dengan kata lain, untuk profit maksimumnya itu adalah 105 di decreasing order of profit per week-nya gitu. Nomor terakhir, dengan menggunakan algoritma Kruskal, tentukan MST dari graf di bawah ini. Ini bawah grafnya, langsung kita bahas saja. Lalu di sini saya punya tabel. Di sini W ini sebagai week-nya atau cost-nya ya, cost ini. Terus S untuk suksesornya atau yang sebelumnya itu, untuk P ini predecessor atau tujuannya. Jadi sini algoritmanya itu menyuruh untuk mencari yang konstannya terlebih dahulu di sini. Kalau kita lihat sini dengan penyelesaiannya, yang pertama dengan cost 1 kita buat di sini. Awalnya kita buat 1 di sini. Dengan suksesor H ke G 1 di sini. Yang kedua I ke C itu 2 di sini. Taruh sini. Terus dengan 2 lagi G ke F 2 jadi baru sini sampai sini. Terus yang keempat A ke B di sini. Terus yang selanjutnya 4 dengan cos 4 C ke F. Jadi udah sini. Terus ini 6 IG. Karena di sini sudah mendapatkan koneksi. Jadi untuk IG di sini kita buang aja. Karena sudah mendapatkan jalur tersendiri di sini. Terus 7 CD di sini, di sini dan sini. Terus 7 HI juga karena sudah A ini udah punya pesan ke G, F, jadi kita buang juga di sini. Terus yang ini 8 AH di sini udah ada di sini. Terus 8 BC B ke C di sini karena udah ada juga di sini, kita buang juga. Kita dibuang. Terus terakhir 9 DE di sini. Ke sini. Jadi dapat disimpulkan untuk arahnya dari sini A ke sini, A ke H ke G ke F ke
ke C, ke D, ke E gitu. Jadi untuk MST-nya 8 ditambah 1 itu 9, 9, 11, berarti 12, 12, 13, 15, 16, 28, 35, dan 37 gitu. Jadi MST-nya itu sama 37 dari total grafis ini. Mungkin cukup sekian video saya. Terima kasih telah menonton.